Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sugiharti, NPM 10060617122 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas akhir penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka Sintesis Nanopartikel Tembaga menggunakan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor dan aplikasinya sebagai antibakteri. Pengembangan nanoteknologi saat ini terus berkembang pesat karena penggunaannya yang luas di bidang sains dan teknologi. Nanoteknologi ini merupakan suatu ilmu yang berbasis nanopartikel. Nanopartikel sendiri sudah mulai banyak dikembangkan, salah satunya yaitu nanopartikel logam. Para ilmuwan di berbagai dunia mereka melakukan penelitian terkait nanopartikel logam ini. Salah satunya yaitu nanopartikel tembaga. Nanopartikel tembaga banyak diteliti karena ia memiliki banyak kegunaannya, salah satunya di dunia farmasi yang kaitannya dengan aktivitas antibakteri dan antioksidan, juga beberapa aplikasi lainnya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi ilmiah terkait sintesis nanopartikel tembaga menggunakan bioreduktor dan aplikasinya sebagai antibakteri. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu literatur review dengan cara menganalisis jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Kemudian pencarian jurnal-jurnal terindeks Scopus ini dilakukan pada database Google Scholar dan Science Direct. Nah, dengan cara memasukkan kata kunci seperti green synthesis of copper nanoparticle, antimicrobial copper nanoparticle. Kemudian setelah itu jurnal-jurnal dipilih sesuai kriteria inklusi dan lalu dilakukan analisis jurnal-jurnal yang dihasilkan. Pencarian jurnalnya dibatasi hingga 10 tahun terakhir. Hasil kajian pustaka terkait sintesis nanopartikel dan karakteristik yang terbentuknya yaitu sintesis nanopartikel menggunakan ekstrak ini dilakukan untuk mereduksi ion logam agar membentuk ukuran nano, di mana tanaman yang dapat digunakan sebagai bioreduktor alaminya yaitu tanaman yang mengandung senyawa flavonoid dan fenol. Pada jurnal-jurnal yang didapatkan, prekursor ion logam yang digunakannya yaitu ada yang menggunakan CuSO4 dan ada juga yang menggunakan CuNO3. Perbedaan penggunaan prekursor ini dapat berpengaruh pada lamanya sintesis, di mana lamanya sintesis nanopartikel dapat berpengaruh pada SPR yang dihasilkan. Karena lamanya sintesis nanopartikel, maka akan SPR yang terbentuknya juga akan semakin besar, sehingga dapat berpengaruh juga pada ukuran nanopartikel yang terbentuk. Selanjutnya ada hasil dari kajian pustaka CuNP sebagai antibakteri. Dari hasil jurnal-jurnal yang didapatkan, ternyata CuNP ini dapat berperan sebagai antibakteri baik pada bakteri gram negatif ataupun bakteri gram positif. Dapat dilihat dari diameter zona hambat yang terbentuknya, di mana sebagian besar diameter zona hambat yang lebih besarnya sensitif terhadap bakteri gram negatif. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan struktur dinding sel. Pada struktur dinding sel gram negatif, dia memiliki struktur yang lebih lebar dibandingkan struktur gram positif. Aktivitas antibakteri dari CuNP juga memiliki efektivitas antibakteri mulai dari sedang hingga kuat karena zona hambat yang dimilikinya rata-rata diameternya yaitu berkisar pada rentang 16-20 mm dan lebih dari 20 mm. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekstrak tanaman yang dapat digunakan sebagai bioreduktor yaitu tanaman yang memiliki senyawa dari flavonoid, contohnya seperti tanaman buah jeruk atau Citrus medica, dari tanaman biji alpukat atau Persea americana, dan rumput sabit atau Valkaria vulgaris.
serta dari tanaman yang mengandung senyawa flavonoid, contohnya seperti buah bidara atau Ziziphus pinnacristi, jamur kancing atau Agaricus bisporus. Nah, karakteristik yang terbentuknya yaitu ukurannya berkisar pada 20-100 nanometer dan rata-rata memiliki bentuk yang bulat. SPR-nya yang dihasilkan berkisar pada 350-631 nanometer. CUNP ini memiliki efektivitas tinggi terhadap bakteri gram negatif, contohnya Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan bakteri gram positif, contohnya Propionibacterium acnes, Streptococcus sp, Staphylococcus aureus, dengan zona hambat antara 20-28 mm. Sehingga dilihat dari diameter tersebut dapat disimpulkan bahwa nanopartikel tembaga ini dapat digunakan sebagai kandidat antibakteri. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.